di mana ayat-ayat yang kontradiksi di dalam Al-Quran. Kan dari tadi ayat. Satu aja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya silakan. Ya. Udah habis waktunya. Belum. Dia udah minta maaf udah ngaku salah. Isinya jujur kalah. Udah. Silakan siap dikritik toh. Silakan ditanyakan nanti, kan ada waktu bertanya nih. Saya minta menunggu pertanyaan daripada Dr. Moses di mana ayat-ayat yang kontradiksi di dalam Al-Quran. Kan dari tadi ayat. Satu aja nggak apa-apa. Ya silakan. Ya. Udah habis waktunya. Belum. Dia udah minta maaf udah ngaku salah. Isinya jujur kalah. Udah. Silakan. Ya, tidak salah dalam arti. Silakan pertanyaan. Dalam saya menyampaikan mungkin saya dalam membahasakannya mungkin akhirnya bisa disalah tanggapi, tetapi saya tidak punya maksud untuk yang seperti dimasukkan oleh Prof. Egi, Bapak Prof. Egi. Itu dengan jujur dan rendah hati saya nanya, apa yang Anda maksud banyak kontradiksi dalam Al-Quran? Misalkan dalam hal ini usul pertanyaan contoh ya, ketika tadi kasih waktu pertanyaan. Waktu sini udah selesai sekarang. Pertanyaan ya. Ya. Tadi di awal kita diskusi sesi pertama, Prof. Egi sempat mengatakan bahwa seringkali kalau ada teroris yang disalahkan Islam. Itu yang bagi saya. Itu terorisme. Ya itu maksud saya berarti kan karena ada ketidakpahaman dalam memahami atau salah dalam memahami sehingga akhirnya mengklaim kalau teroris pasti Islam. Itu yang saya tidak mau karena memang belum tentu teroris itu adalah umat Islam. Itu contoh bukan ayat Quran. Mana ayat Quran yang kata lu ada kontradiksi? Bukan begitu, Prof. Jadi ya oke lah dalam arti maksud saya bukan demikian. Ya, bukan demikian. Lu cabut statement bahwa tidak ada kontradiksi. Tidak perlu cabut statement. Saya paham betul. Dia tidak salah. Begini loh. Saya jujur. Gini loh Pak. Jujur apa? Pak Profesor gini. Anda tadi itu bahasa Alkitab. Maaf, saya kembali. Ini waktu gue lo bilang. Anda punya. Tidak relevan itu. Tidak relevan. Anda tadi mengatakan. Justru tidak relevan. Tidak relevan. Begini. Mic-nya Mas, tolong Mas, mic-nya Mas. Boleh deh. Saya jelaskan dulu Pak. Saya jelaskan dulu. Udahlah, nanti kita masih. Enggak, pertanyaannya tadi belum dijawab. Belum kami jawab. Yang mana pertanyaan? Pertanyaan Profesor Egi kami belum jawab kan? Kami jawab dulu. Yang mana? Ya, kami jawab dulu. Yang gua Ya. bertanya sama dia, buktikan satu ayat saja yang Al-Quran itu berkontradiksi. Biar saya jawab. Ya. Saya jawab pertanyaan dari Profesor Egi tadi, ya. Yang pertama tadi mengenai mengenai Roh Kudus ya. Kalau dia Allah, mengapa dia utusan yang lain ya? Kata Yesus dia diutus ya. Nah, ya itu saya jawab sekarang. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan semacam ini itu yang saya katakan tadi lahir dari ketidakmengertian terhadap ajaran Kristen. Mengapa? Karena Roh Kudus itu diutus oleh Bapa maupun Tuhan Yesus itu dalam konteks redemption atau karya penebusan, ada konteksnya. Jadi setiap teks, setiap kata atau setiap argumentasi atau pernyataan atau apapun itu ada konteksnya. Kita tidak bisa cabut dari konteksnya. Dan konteksnya itu adalah bagaimana Roh Kudus melanjutkan karya penebusan yang dijalankan oleh Tuhan Yesus. Jadi Sang Logos diutus ke dalam dunia, mengambil natur manusia, dan di dalam kemanusiaannya dia menebus umat manusia dan mati di atas kayu salib. Setelah tugasnya selesai, sekarang pribadi ketiga itu yang melanjutkan. Jadi dalam hal ini itu tidak ada hubungannya dengan pertanyaan. Ini membuktikan bahwa Roh Kudus bukan Allah. Itu masalah karya. Bapa mengutus anak, anak menyelesaikan karya penebusan, mati di atas kayu salib. Sekarang giliran Roh Kudus. Jadi itu
tidak membuktikan bahwa Roh Kudus terbatas. Roh Kudus sudah ada secara kekal, tapi sekarang gilirannya melanjutkan karya penebusan. Cuma itu. Udah ya? Ya, Udah. waktu saya menjawab Pak, saya jawab semua pertanyaan Anda. Sudah selesai pertanyaannya, belum selesai. Selesai 10 menit. Sudah kita sepakati tadi. Sudah saya bilang. Kamu membatasi konsep Tuhan. Anda tadi sudah sepakat. Sambil jawab. Ini waktu saya diambil dia. Dia belum hak jawab. Gue belum selesai. Lu gimana logikanya? Sudah 10 menit. Kalau di situ tadi. Ya. Udah 10 Yang menit. kedua, Harus ditambah. Yang kedua, saya sudah menjelaskan berulang-ulang tadi, sekali lagi, itu salah kaprah yang diulang-ulang. Saya sudah menjelaskan tadi, Yesus mempunyai dua natur yang berbeda. Natur yang pertama Allah karena memang dia Allah dari kekal sampai kekal. Yang kedua, dia mengambil natur manusia di dalam inkarnasi ketika datang ke dalam dunia. Nah, di dalam natur manusianya logis lahir dari seorang perempuan. Udah dong. Itu adalah sesuatu yang sangat logis. Sanggah dari tadi. Jadi ini masih waktu saya. Jadi tadi Profesor Eki mengulang-ulang mengatakan kalau Yesus. Ente ngomong waktu saya diambil. Enggak, ini sudah giliran saya menjawab. Benar ya? Lu adil. Kenapa dia dikasih bicara gue kagak? Sudah giliran saya ini. Gue belum. Kalau gue selesai, dia mau jawab aja. Nanti habis ini apa? Udah, kalau itu boleh. Ya, baik-baik saya lanjut ya. Jadi tadi dikatakan kalau Yesus itu Allah, kenapa lahir dari perempuan? Ini kan tidak mengerti penjelasan kami bahwa Yesus mengambil natur manusia sepenuhnya, tubuh dan jiwa. Nah, di dalam natur manusianya itu logisnya adalah tidak pok dari langit, tapi lahir dari seorang perempuan. Itu rasional. Dia terbatas. Dia bertumbuh dari kecil sampai besar. Ketika dibunuh di atas kayu salib, manusia Yesus kemanusiaannya bisa mati. Kalau orang Kristen berkata Yesus adalah Tuhan, dia adalah manusia sekaligus adalah Allah, campur baur begitu. Lalu kemudian orang bertanya, kalau begitu kalau dia adalah Allah juga, ya yang jalan-jalan itu, tubuhnya itu juga adalah sifat Allah begitu. Nah, ini namanya berkontradiksi, kok bisa mati? Tapi memang kemanusiaannya sungguh-sungguh manusia. Kalau mati ya wajar, logis. Apanya yang mau ditanyakan? Betul-betul manusia dalam kemanusiaan, punya tubuh dan jiwa. Tapi dalam kealahannya, dia sungguh-sungguh Allah, Maha tahu, tidak terbatas dan lain sebagainya. Anda boleh tertawa, tapi ini sangat logis. Tidak ada di sini yang melanggar hukum non kontradiksi. Coba kita uji sekarang, nggak ada. Coba ada yang berani tidak menguji? Nggak ada. Tidak ada yang berani menguji kan? Yesus punya dua natur yang berbeda. Dia Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Dalam kemanusiaannya dia mati. Ya logis. Tapi kealahannya tidak terbatas, maha kuasa. Jadi yang tidak logis apanya? Ya. Itu cemen, gue bisa jawab. Saya masih menjawab. Iya dengerin, gue jawab sekarang. Masih ada waktu kami. Ya. Kalau mau tambah. Ya, Pendeta Moses silakan. Enggak, menjawab. Karena banyak sekali yang ditanyakan oleh Prof. Pertanyaannya tadi, Yesus tidak pernah klaim dirinya Tuhan. Ya. Ya. Sembahlah aku. Pertanyaan kedua, jika Tuhan Trinitas itu konsepnya, kenapa Israel tidak menyembahnya? Padahal Israel tadi Oke, baik. Silakan. Ya, baik. Saya tunjukin teks saja supaya cuma begini. Jawaban pertama saya, bagaimana hal yang ada di dalam kitab suci lain dipakai untuk menjadi syarat dalam kitab suci yang lain. Itu menjadi sesuatu yang tidak logis. Gitu ya. Karena di dalam kitab suci kami memang tidak hanya terdiri dari satu jenis sastra saja, sehingga harus menuntut perkataan itu. Tapi saya ingin tunjukkan, ya, bisa ditampilkan ya, tunjukkan di sini pasal yang ke-5, itu ya, supaya kita objektif ini ya dalam hal ini. Ketika saya buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-5, saya bawa juga yang fisiknya supaya lebih gampang.
juga Injil Lukas pasal yang kelima tentang satu peristiwa di mana ada orang yang lumpuh begitu ya, yang lumpuh lalu sorry. Ya, dari ayat 17 ini ya. Ya, ayat 20 sampai 21. Ayat 21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir, karena ayat 20 ya, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara-saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dan dalam hatinya, siapakah orang-orang yang menghujat Allah ini? Siapakah orang yang Yesus dianggap menghujat Allah karena dia mengampuni? Karena dalam konsepnya Yahudi, yang bisa mengampuni itu adalah Allah. Itu ya. Tapi pada akhirnya, perhatikan dalam konteks kalau bacakan secara utuh, pada akhirnya Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu mengatakan, Yesus mengampuni orang yang lumpuh itu. Jadi ini bahasa yang dipakai dalam narasi Injil untuk menyatakan bahwa Yesus Allah karena dia mengampuni. Tapi kalau ditanya apakah mengatakan bahwa ini dia, jangan dipakai ukuran kitab lain untuk mengukur kitab kami. Itu ya, ini tentu untuk hal logisnya, ini jawaban saya. Oke, waktunya habis, extend. Oke, cukup. Jawab ya. Lah, belum bertanya. Dia belum bertanya kan kita. Belum. Mau tanya balik? Udah tadi. Belum bertanya. Belum tanya. Atau Ini saya menjawab. mau menyanggah lah pendapat dia tadi. Atau boleh juga lah. 10 menit sudah, sekarang Ya, makasih. Enggak, Jadi belum ada begini. pertanyaan ke kita. Ya, ada pertanyaan ke kita. Ya, boleh. Ya, Nanti, tapi saya mau jawab dulu yang Anda mau tanya. Nah, biar ditanya dulu. Kami bertanya dulu. Ya, silakan. Ya, jadi yang dipermasalahkan di sini hanya hanya Alkitab Kristen ya, Trinitas dan sebagainya. Tapi problem tauhid yang saya hadirkan di sini tadi belum satu pun dijawab. Ya, yang paling sederhana itu bagaimana menganggap konsep tentang tauhid itu menjadi rasional, tapi mengenai relasi dan kasih nggak bisa dijelaskan. Saya sudah menjelaskan dalam pemaparan materi yang awal tadi. Kalau kita mempercayai bahwa Allah hanya satu pribadi mutlak, maka di dalam satu pribadi yang mutlak itu kita tidak bisa membicarakan subjek dan objek. Di dalam konteks ini kita tidak bisa berbicara kasih, karena kasih itu meniscayakan adanya subjek yang mengasihi dan ada objek yang dikasihi. Ya, bahkan saya bicara aspek psikologi tadi, kesadaran itu mutlak ada kalau ada objek yang disadari. Kalau hanya ada satu pribadi tanpa objek apapun di luar diri, maka kesadaran menjadi lumpuh. Nah, di dalam konsep tauhid atau Allah satu pribadi mutlak, tentu kita tidak berbicara kasih. Kalaupun paksa bicara kasih, berarti konsep Allah yang seperti ini harus menciptakan dulu ciptaan sehingga ada objeknya baru bisa mengasihi. Jadi kasih datang kemudian. Tapi dalam kekekalan, waktu dia satu pribadi sendiri belum ada ciptaan, kita tidak bisa berbicara konsep mengenai relasi, mengenai kasih, hubungan subjek objek tidak ada. Tapi dalam Trinitas itu utuh dan sangat-sangat dipahami, sangat-sangat intelligibel. Pertanyaan saya ini silakan dijawab dengan teologis dan filosofis dan juga logis. Ya, pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan kan agama sama itu oke lah, Yahudi lalu Kristen, ada Islam yang terutama Yahudi juga percaya tadi dipakai untuk melawan Tritunggal dengan mengatakan Allah itu Esa. Pertanyaan saya, apa yang beda antara monoteisnya Yahudi kalau begitu dengan iman Islam di Al-Quran? Karena tadi yang Esa itu dipakai untuk melawan kami yang Tritunggal.
Lalu perbedaannya apa yang dibenarkan dari Islam kepada Yahudi ini, yang apa tentang Esa tadi? Atau sama atau beda? Ya, terima kasih. Saya jawab tuh. Oke. Ini masih ada waktunya nih beliau untuk bertanya. Enggak disempurnakan pertanyaannya. Masih ada itu. Masih ada 2 menit, 2 menit lagi. Ya. Ya, saya tulis ya. Itu 2 menit lagi. Oke, baik. Gini, tadi Pak Edi Sujana mengatakan harus Yesus sendiri mengatakan aku Allah, baru itu bisa dipercaya bahwa dia Allah. Tapi tidak ada satupun ayat dalam Alkitab. Tetapi ini tidak logis. Karena tidak ada satupun di antara kita di sini yang pergi ke pasar, pergi ke mana-mana lalu mengatakan aku manusia. Dan orang akui, oh betul kamu manusia. Ada enggak yang Profesor Egi pernah begitu, enggak pergi ke pasar lalu mengaku aku manusia? Kenapa kita katakan Profesor Egi Sujana manusia? Karena karakteristiknya, sifatnya, naturnya yang ditunjukkan adalah manusia. Tidak perlu Profesor Egi mengaku kemana-mana, manusia demikian juga dari Yesus Kristus. Dan ini sepenuhnya logis. Kalau tidak logis silakan tunjukkan. Ya, saya pikir cukup. Ya. Sekarang kita Muslim. Saya dari tadi sangat menunggu sebenarnya pertanyaan Pendeta Moses seputar kontradiksi dalam Al-Quran itu. Saya pengen sekali. Saya sangat pengen sekali aspek mana yang kontradiksi itu biar kami jelaskan. Jadi itu penting sekali. Boleh saya kasih waktu sebentar, boleh nggak? Saya penasaran saya. Boleh nggak ditanyakan ke saya yang kontradiksi tadi dalam Al-Quran, contohnya? Oke, yang saya tanyakan tadi begitu tadi. Kan ternyata dalam hal tafsir ketika saya perjelas tadi, ketika menafsirkan bahwa misalkan dalam kekristenan dipahami dalam ditafsirkan oleh umat lain. Maka tadi saya memberikan contoh apa yang dikatakan oleh Prof. Egi, itu ya, tentang kalau ada terorisme selalu yang disalahkan adalah umat yang ini. Padahal saya juga tahu banyak terorisme yang bukan dari umat Islam. Enggak, yang kontradiksi itu pertanyaan Iya, kontradiksi adalah dalam cara memahami itu gitu loh. Contoh memahami. Dikasih contoh aja dulu, kasih contoh kita. Dikasih contoh. Dikasih contoh ayatnya, Kak. Saya tidak tahu. Oh. Saya tidak tahu. Ya. Jadi kalau kita kan, baik saya jawab. Bisa jawab. Giliran saya. Jadi barangkali kita harus memahami tema ini ya. Tolong semua Pak Pendeta, kita kalau kembali ke tema ini kita bicara oknum, bukan bicara sifat. Jadi oknum. Jadi kalau tauhid itu kan oknum, satu Tuhan. Bukan bicara sifat. Kalau tadi Pendeta Marwali bicara tentang nama-nama Allah, itu sifat. Jadi sifat Allah dengan oknumnya beda, dengan zatnya beda. Jadi zatnya, oknumnya itu satu. Oh, sifatnya tidak terbilang. Allah itu maha penyayang, maha pengampun, maha pengasih, maha pemberi. Itu sifat. Yang kita bahas ini adalah bagaimana melogikakan tauhid. Oh, cukup enggak Tuhan satu, kan itu? Boleh nggak saya potong? Ya, boleh, nggak apa-apa. Yang ingin saya tanyakan, kalau itu sifat, kalau hanya satu saja, tidak ada yang lain sejak kekal, hanya satu saja. Satu oknum saja. Bagaimana yang maha kasih dan maha adil itu direalisasikan? Baik. Jadi kembali saya ke tema ini. Saya tadi bikin satu analogi. Memahami konsep satu Tuhan. Jadi tadi dibilang, oh di dalam Al-Quran tidak ada kata tauhid. Kan gitu? Tauhid itu dari kata wahid, artinya satu. Itu kan bahasa Arab aja. Itu kan persoalan bahasa. Ya. Tauhid sama dengan kalimat wahid, satu. Wahid itu satu. Jadi berarti tunggal, esa, gitu kan? Nah, sangat logis kalau Tuhan satu. Dan sangat irrasional kalau Tuhan lebih dari satu. Di dunia saja saya katakan tadi, kalau ada dua yang memimpin dalam satu negara misalnya, itu akan terjadi kerusakan, akan berantem. Apalagi dalam konteks mengatur alam ini, sangat logis kalau satu Tuhan. Saya potong lagi. Iya, silakan.
Pertanyaannya, apakah dalam pemahaman kami memiliki lebih dari satu Tuhan? Oh iya, kalau kembali kepada teks, karena pendeta Marwali selalu mengatakan kalian tidak punya otoritas menafsirkan kitab suci kami. Kok rumit amat? Sebenarnya kembali kepada teks yang kita bicarakan, ini teksnya ada. Jadi contoh. Perdebatan ini konsep kami yang Anda serang sekarang, bukan tafsiran Anda terhadap Alkitab. Konsep kami tentang Trinitas itu adalah Anda serang. Silakan. Jangan mengutip Alkitab. Itu tafsiran Anda terhadap Alkitab nanti. Nah, justru saya menjawab pertanyaan beliau. Nah, jadi satu Tuhan itu logis, gitu kan? Yang dalam Al-Quran kami tadi katakan, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau di langit dan di bumi ada Tuhan yang macam-macam, maka terjadilah kehancuran, kata Allah. Memang logis. Dalam bernegara saja 2 pemimpin, apalagi 3, apalagi lebih, hancur. Maka Allah itu zatnya adalah satu oknumnya, tidak berbilang, tidak ada istilah-istilah yang lain, tidak ada terminologi Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, itu tidak ada. Jadi mudah sekali. Maka kalau Anda membaca Al-Quran kami terbuka dibaca Al-Qurannya dan terbuka untuk ditafsiri, asal punya otoritas kemampuan bahasa, karena Al-Quran kami berbahasa Arab. Jadi terbuka, tidak ada pelarangan. Orang Kristen tidak boleh belajar dan menafsirkan Al-Quran, boleh kalau punya kemampuan di bidang itu, silakan, terbuka kok, gitu kan? Jadi mau tanya? Jadi pertanyaan saya tadi, Pak, bagaimana yang satu itu bisa merealisasikan sifatnya yang maha kasih dan maha adil? Kan satu tidak ada yang lain nih. Iya. Satu pribadi tadi itu. Kan Satu Tuhan oknum tadi. Kan Tuhan itu maha segala-galanya. Ya, bagaimana? Realisasinya? Ya ini kita sekarang Allah maha kasih. Ya ini kita dapat rahmat. Iya. Kasih Allah. Itu berarti setelah ada ciptaan. Jadi bergantung bahwa Allah itu kasih, sebelum ada ciptaan kita tidak bisa mengatakan Allah itu kasih. Karena yang mulai dengan siapa kasih itu? Dengan apa kasih itu? Itu yang tadi yang kami tanyakan. Hah? Mau Pak? Berarti yang pribadi orang ini Waktunya.